Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang senyawa turunan alkana. Kemarin sudah 3 gugus fungsi yang Ibu jelaskan sampai dengan alkohol atau alkanol. Sekarang kelanjutannya yang nomor 4-nya yaitu keton atau alkanon. Nah, ini rumus gugus fungsinya R CO R. Apabila ada CO berarti dia adalah keton atau alkanon. Yang pertama kita membahas nama IUPAC-nya yang digunakan yaitu yang alkanon. Kemudian ada beberapa aturan. Yang pertama, rantai terpanjang mengandung gugus fungsi CO. Berarti rantai terpanjang atau rantai induknya harus yang mengandung gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi CO. Kemudian yang nomor 2, penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan si gugus fungsi. Peraturan ini pun sama dengan yang kemarin-kemarin, gugus fungsi yang kemarin, di mana penomoran untuk senyawa itu diawali atau dimulai dari yang paling dekat dengan si gugus fungsi. Ibu punya contoh, ada senyawa CH3, CH2, CO, CH, CH3, CH3. Nah, kalau dilihat di sana, gugus fungsinya nih ada di tengah, sama-sama berada pada 2 C atom karbon. Sehingga mulai manakah kita untuk penomorannya? Kemudian kalau seperti ini kita lihat yang paling dekat, kemudian kita lihat yang paling dekat dengan si cabang atau rantai cabang dari senyawanya. Rantai cabang dari senyawanya berarti di sini kita lihat rantai cabangnya ada CH3. Berarti ini sebagai rantai cabang, disebut juga sebagai metil. Berarti karena di sini yang paling dekat dengan gugus fungsi rantai cabangnya, berarti kita memberi nomor dari ujung kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, karena di sebelah sini tidak ada cabang, sehingga dia lebih jauh dari gugus fungsinya. Berarti kita ambil dari kanan ke kiri karena ada rantai cabang sebelum gugus fungsi. Berarti penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi, tetapi apabila dia juga dekat dengan rantai cabang, berarti disitulah yang kita mulai untuk penomoran. Sekarang kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk penulisan namanya sama halnya dengan yang kemarin, kita tulis terlebih dahulu menggunakan urutan abjad, di mana di sini ternyata kalau untuk rantai terpanjangnya di sini ada 5 atom C, berarti namanya pentana. Kemudian untuk cabangnya ada metil, berada pada cabang nomor 2C. Kemudian untuk gugus fungsinya berada pada nomor 3C. Berarti untuk susunan abjad urutan penamaannya yaitu dimulai dari M dan P, berarti 2 metil. Sama halnya dengan yang kemarin, penamaannya 2 metil, karena dia di urutan cabang ketiga C ketiga. Untuk nama gugus fungsinya berarti 3 pentana diganti menjadi non karena IUPAC-nya non, alkanon. Nah, jadi non berarti namanya pentanon. Paham ya untuk penamaan IUPAC alkanonnya. Yang B kita bahas untuk yang nama lazimnya atau nama dagangnya. Ternyata untuk nama lazim atau nama dagangnya yang digunakan yaitu nama keton.
Contohnya, ada senyawa CH3, CO, CH2, CH3. Untuk penamaan di nama lazim atau yang keton, berarti nama senyawanya di belakangnya harus ada kata-kata keton. Di mana pada rumus ini untuk nama lazim berarti R-nya di sebelah sini, CO, R-nya lagi untuk CH2, CH3 itu disebutkan penamaannya menggunakan gugus alkil. Berarti namanya nanti kalau nya CH3 ini berarti namanya metil. Kalau CH2, CH3 namanya etil. Untuk penamaannya kita menggunakan gugus alkil, metil dan etil, dan menambahkan kata-kata keton di belakangnya. Berarti nama dari senyawa tersebut untuk urutan abjad M dan E berarti yang dimulai adalah E. Berarti namanya ialah etil, metil, keton. Paham ya untuk nama lazim dari keton. Satu lagi Ibu contohkan untuk nama lazim yang keton. Misal seperti di buku ada senyawa CH3, CO, CH3. Bagaimana untuk penamaannya? Di sana karena ada dua nama yang sama, ini sebagai metil dan ini pun sama juga namanya metil. Kita pakai peraturan yang paling awal. Karena sama-sama namanya metil ada dua, berarti untuk penamaannya dia diawali dengan tambahan di, karena ada dua senyawa yang sama. Berarti namanya yaitu dimetil, tambahan untuk belakangnya namanya keton. Jadi namanya adalah dimetil keton. Ibu punya soal. Yang pertama ada senyawanya, kalian lihat senyawanya. Kemudian ini untuk jawabnya untuk nama IUPAC. Yang nomor 2 ada senyawanya, ini jawabnya untuk nama lazimnya. Oke, silakan dikerjakan. Selanjutnya kita membahas yang gugus fungsi kelima, yaitu asam alkanoat atau asam karboksilat dengan rumus RCOOH. Yang pertama kita bahas nama IUPAC-nya yang digunakan yaitu asam alkanoat. Dengan penamaan awalnya nanti selalu dengan nama asam. Ibu ambil contoh di buku yaitu CH3, CH2, COH. Di sana bagaimana untuk penomorannya sama dengan gugus fungsi yang lain, diawali dari C atau rantai terpanjang dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Karena gugus fungsinya ada C-nya juga, berarti dia diawali dari C si gugus fungsi. Berarti dari kanan ke kiri. 1, 2, 3. Di sana karena ada 3 C atom karbon, berarti nama gugus alkilnya kan berarti propil. Karena dia nama IUPAC-nya asam alkanoat, il jadi oat, jadi kita ganti menjadi propil menjadi propanoat, berarti namanya adalah asam propanoat. Ibu punya contoh lain. Jika kalian menemukan soal seperti ini, OCOH, CH2, CH2, COOH, kalau penyebutannya dari kiri ke kanan seperti itu. Karena ada 2 gugus fungsi, ini gugus fungsi yang pertama, ini gugus fungsi yang kedua.
Kalau ingat penamaan yang aturan kemarin, kalau ada dua dalam senyawa itu dua nama yang sama, berarti dia diawali dengan kata-kata di. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Kalau di sini karena ada dua gugus fungsi, berarti nanti namanya ada dua, berarti diawali dengan kata-kata di. Kemudian untuk penomorannya kalian terserah saja dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sama saja. Misal kita hitung penomorannya, penomoran C-nya, rantainya dari kiri ke kanan 1 2 3 4, ada 4 atom C karbon. Berarti namanya nanti adalah butil, diganti dengan OAT berarti butanoat. Berarti nama seluruhannya yaitu, karena ada dua gugus fungsi, berarti nanti kata-katanya ada ditambahi dengan kata-kata di. Tetapi di sini ada pengecualian. Di-nya itu dituliskan di belakang nama gugus alkilnya. Untuk penomoran C-nya kalian sama saja, bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau misal kita awali dari kiri ke kanan, berarti di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 atom C. Kalau gugus alkilnya berarti namanya butil. Untuk perhitungan ini namanya butil itu tadi kan karena ada dua gugus fungsi, namanya jadinya dibutil. Di sini ada pengecualian, yaitu di-nya itu berada di belakang gugus alkilnya. Berarti seperti ini. Asam, karena dia asam alkanat selalu ada kata-kata asam. Gugus fungsi yang pertama berada pada atom C1, berarti 1. Kemudian untuk gugus fungsi yang kedua ada berada pada atom C4, berarti 1 4, ini 1,4. Tadi kan C-nya ada 4, namanya tadi butil. Tidak di depan sini, tidak di sini untuk di-nya, tetapi berada pada di belakangnya. Butil dioat. Ini di-nya. Butil dioat. Disitulah kita menuliskan untuk tambahan di tri tetra bila ada 4 gugus fungsinya. Kalau ada 2 kan namanya di. Namanya seperti ini. Asam 1,4 butil dioat. Untuk nama lazimnya berarti yang asam karboksilat. Di sana di buku contoh asam karboksilat, contohnya seperti HCOOH. HCOOH, di mana ini namanya adalah asam format. Nama dagangnya yaitu semut. Dan yang kedua CH3COOH. Di sana nama lazimnya asam asetat. Nama dagangnya adalah cuka. Berarti cuka itu nama kimianya yaitu nama CH3COOH. Pada asam karboksilat selain nama lazimnya ada juga nama tripalnya. Lihat di buku, katanya jika menggunakan nama tripal, posisi gugus pengganti atau cabang dinyatakan dengan huruf Latin. Kemudian atom karbon yang terikat pada gugus COOH yaitu pada atom C nomor 2 berarti ditandai dengan alfa. Ini alfa kan ya. Kemudian untuk atom karbon C nomor 3 berarti dia ditandai dengan beta. Kita lihat contohnya. Di sana ada senyawa CH3, CH, OH, COOH. Di sana kita lihat dahulu rantai cabang yang mengikat pada senyawanya, yaitu ada rantai OH. OH ini disebut juga sebagai hidroksida. Apabila ada rantai seperti ini, rantai cabang seperti ini, ada rantai OH,
berarti namanya adalah hidroksida. Bagaimana untuk penamaan seluruhnya? Lihat lagi di sana. Diawali dari mana kita untuk penomoran? Karena gugus fungsinya berada pada sebelah kanan, berarti atom C yang gugus fungsi ini dinomori diawali dari nomor 1. Berarti kan ya? Berarti di sini 1. Di sini 2. Di sini 3. Di sana katanya tadi apabila atom karbon yang terikat pada gugus COOH, berarti apabila di sana ada cabangnya, rantai cabangnya, jika dia berada rantai cabang nomor 2 diganti dengan latinnya alfa. Di sini kan OH-nya atau hidroksidanya berada pada rantai cabang C nomor 2. Sehingga di sini tidak lagi kita tuliskan 2, tetapi kita ganti menjadi latinnya yaitu alfa. Bagaimana penamaannya? Karena selalu ada asam awalannya, berarti di sini kita tuliskan asam. Kemudian kita tuliskan latinnya alfa. Yang berikatan yaitu namanya hidroksida, berarti alfa hidroksida. Atom C-nya ada 3, berarti namanya adalah propil. Kita ganti menjadi, di sini di tripal dia dinamakan menjadi propionat. Propionat pakai alkanoat, berarti propionat. Sehingga namanya asam alfa hidroksida propionat. Ibu punya contoh lagi yang di buku. Untuk cabang rantai cabangnya ada CH3 sebagai metil, ada OH sebagai hidroksida. Untuk penomorannya berarti diawali dari yang gugus fungsinya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Tadi kan karena katanya apabila ada rantai cabangnya berada pada atom C nomor 2 dilambangkan dengan tanda alfa. Dan apabila pada atom C3 ada rantai dilambangkan dengan kata-kata atau tandai dengan tanda beta. Untuk penamaannya berarti selalu dengan kata-kata asam. Alfa terlebih dahulu, hidroksida, alfa hidroksida. Kemudian beta metil, beta metil. Karena ada 4 atom C dinamakan sebagai butirat. Oke. Ada soal yang pertama, senyawa COOH, CH2, C2H5, CH2, CH2, CH3. Ini kasih nama IUPAC-nya. Kemudian yang nomor 2, asam 3 hidroksida 5 metil heptanoat. Ini kasih nama senyawa IUPAC-nya, khusus IUPAC saja. Oke, terima kasih. Lanjutkan yang nomor 6, gugus fungsi nomor 6 yaitu ester atau alkil alkanoat. Di sana ada rumus RCOOR. Kalau asam karboksilat tadi di sini menjadi HOH, sekarang di sini kita ganti menjadi R atau gugus alkilnya. Nih gugus alkil, gugus alkil. Yang pertama kita membahas tentang nama IUPAC-nya, berarti yang alkil alkanoat. Nama IUPAC-nya alkil alkanoat. Kemudian aturan yang pertama, di sana ada aturan pertama, penamaannya diawali dengan menyebutkan nama alkilnya yang terikat pada atom O gugus R. Atom O gugus R berarti yang di sebelah sini ya. Untuk sebelah sini berarti nama awalnya nanti kita ambil nama alkilnya di sini. R ini kan gugus alkilnya yang terikat pada O.
Kemudian diikuti nama rantai alkanoat, beserta nama cabangnya. Ini rantai alkanoatnya nih, sebelah kirinya sebagai rantai alkanoatnya beserta nama cabang kalau ada nama cabangnya. Kita lihat contohnya. Kita ambil contoh di buku, ada CH3, CH2, COO, CH3. Untuk nama alkil yang terikat pada atom O-nya, berarti nama atom O-nya di sini kan yang terikat adalah CH3, disebut sebagai metil. Kemudian nama rantai alkanoatnya yang diikuti dengan nama rantai alkanoatnya nih, berarti yang di sebelah kiri yang tergabung pada si gugus fungsi, berarti ada CH3, CH2. Ini yang sebagai yang gugus alkilnya beserta nama cabang. Karena di sana tidak ada cabang, berarti dia sampai rantai yang terikat pada si gugus fungsinya. Kemudian di sana untuk si rantai alkanoatnya kita hitung ada berapa atom C-nya di sana. Berarti di sini mulai gugus fungsinya 1 2 3. Kalau 3 namanya gugus alkilnya berarti propil. Kita ganti propil menjadi oat, berarti namanya propanoat. Jadi nama dari senyawa tersebut kita tuliskan namanya, yaitu dari gugus yang berikatan dengan O-nya metil. Kemudian yang alkanoatnya tadi kan propil menjadi propanoat. Oke, paham. Ibu punya contoh lain yang mempunyai cabang. Mari kita lihat yang kita namai terlebih dahulu, yaitu dari gugus alkil yang berikatan dengan O. Di sana cari dulu yang berikatan dengan O, berarti yang C3H7. Namanya C-nya ada 3, berarti namanya propil. Berarti propil. Baru kita cari nama rantai alkanoatnya yang sebelah kirinya. Berarti di sini rantai terpanjang, masih kita gunakan rantai terpanjangnya. Cari rantai terpanjangnya, berarti diawali dari C, gugus fungsi. Mari kita kasih nomor. Yang pertama 1 2 3. Kalau ke bawah hanya ada 4 atom C, kalau ke samping lagi ada 1 2 5. Berarti di sini 4, kita ambil di sini 5. Berarti untuk rantai cabangnya di sana ada cabang CH3. Namanya di sini namanya metil. Oke, untuk nama senyawa seluruhnya berarti kita susun. Ibu tuliskan kembali nama senyawanya. Untuk penamaan keseluruhannya berarti kita ambil dari gugus alkil yang berikatan dengan si O. Berarti yang si propil. Tulis dulu propil. Selanjutnya yang mana? Yang si rantai alkanoat. Rantai alkanoatnya yang sebelah kiri. Di sana ada 5 atom C, berarti namanya adalah pentil. Karena dia di alkil alkanoat, berarti namanya menjadi pentanoat. Kemudian ada cabang, di cabang atom C. Nomor 3, yaitu si metil. Nah, bagaimana untuk penulisannya? Masih menggunakan aturan yang kemarin menurut urutan abjad. Metil dengan pentanoat, berarti yang terlebih dahulu dituliskan adalah si metil. Metilnya berada pada cabang nomor C, nomor 3. Berarti 3 metil. Rantai terpanjangnya baru kita tuliskan
pentanoat. Jadi namanya adalah propil 3 metil pentanoat. Oke, paham? Kemudian kita bahas yang B-nya, itu nama lazimnya, yaitu yang digunakan ester. Pada nama lazimnya di sana untuk gugus alkilnya tetap menggunakan nama gugus alkil, berarti tetap menggunakan il nama akhirannya, tetapi diakhiri dengan kata-kata ester. Di sana untuk gugus alkil yang pada sebelah kiri, di sana ada etil, dan yang sebelah kanan yang berikatan dengan O-nya juga ada etil. Karena ada 2 etil, berarti diawali dengan kata-kata di, sehingga namanya dietil ester. Sehingga namanya dietil ester. Oke, paham untuk ester alkil alkanoat? Paham ya? Soal dari ester alkil alkanoat ada 2, yaitu yang pertama senyawa ini, dan nomor 2-nya etil 5,6 dimetil 3 propil oktanoat. Yang pertama kalian kasih nama IUPAC-nya. Yang kedua kalian kasih senyawa gugus fungsinya dari nama IUPAC ini. Semuanya IUPAC, tidak ada yang lazim. Oke, paham? Yang terakhir gugus fungsi haloalkana atau alkil halida dengan rumus Rx, di mana R-nya gugus fungsi, X-nya adalah nama halogennya. Ada 4 nama halogennya, yaitu yang pertama nama halogennya ada F, dinamakan sebagai fluoro, kemudian ada Cl, kloro, Br, bromo, dan I, iodo. Yang pertama kita bahas tentang nama IUPAC-nya, yaitu yang digunakan haloalkana. Tidak mesti awalannya dengan kata-kata halo ya. Itu namanya saja haloalkana, nanti belakangnya aja yang diganti dengan kata-kata ana. Gugus alkilnya digantikan dengan kata-kata ana. Di buku ada contoh soalnya, yaitu senyawa CH3, CH2I. Di mana gugus alkil di sana adalah CH3, CH2, berarti di sini etil. Dan si haloalkananya nama halogennya I, berarti namanya ialah iodo. Kemudian kita kasih nomor untuk si gugus alkilnya. Ada berapa atom C di sana? Kita hitung 1, 2. Ada 2. Kemudian haloalkananya atau nama halogennya dia berada pada si 1 atom C karbonnya. Berarti di sana ada 1 iodo. Langkah pertama untuk penamaannya yaitu kita tuliskan nomor dari nama halogennya. Berarti ada 1. Di sini tadi kan namanya iodo, berarti kita tuliskan iodo. Etilnya kita ganti menjadi alkananya, berarti til ganti il. Untuk etilnya kita ganti namanya menjadi ana, berarti etil jadi etana. Misal lagi, ibu punya contoh senyawa seperti di papan tulis. Bagaimana untuk penamaannya? Berarti langkah pertama yang kita cari adalah rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Dari mana kita untuk menghitungnya? Dari gugus fungsinya yang paling dekat dengan gugus fungsi. Berarti dari si
dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Karena di sini ada gugus fungsi BR dan CL. Berarti kita kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah juga 6, ke samping juga 6, terserah kalian mau ke bawah atau ke atas. Ke samping 5, 6. Kemudian langkah selanjutnya kita cari di sana gugus fungsinya apa saja, yaitu BR dan CL. Dan untuk rantai cabangnya yaitu ada CH3. Namanya adalah metil. Kalau di sini nama BR-nya adalah bromo, CL-nya adalah kloro. Kemudian bagaimana untuk penamaannya? Ingat langkah yang peraturannya tadi. Jika terdapat lebih dari satu atom halogen, prioritaskan penomorannya didasarkan dengan kereaktifannya, yaitu diawali dengan F, Cl, Br, I. Berarti di sana ada Cl dan Br. Nama halogen untuk prioritas kereaktifannya berarti diawali dari si kloro, baru si bromo. Penamaannya diawali dari nama halogennya. Berarti di sana karena yang didahulukan adalah si Cl, kereaktifannya lebih besar Cl daripada Br, berarti yang lebih dahulu kita tuliskan adalah si Cl. Cl berada pada nomor cabang 3 atom C. Berarti 3 kloro. Baru si Br-nya pada 2 atom C, 2 bromo. Kemudian baru kita tulis nama cabangnya. Cabangnya berada pada nomor 5 atom C, 5 metil. Baru kita tuliskan haloalkananya. Ada 6 berarti heksil. Berarti namanya menjadi heksana. Jadilah namanya 3 kloro, 2 bromo, 5 metil heksana. Untuk nama lazimnya berarti kita menggunakan yang alkil halida. Contohnya CH3, CH2, Cl. Di mana nanti nama halogennya diakhiri dengan kata-kata ida. Berarti kita ambil contoh untuk F. Berarti kalau fluoro kita ganti jadi ida, berarti fluorida. Cl klorida, Br bromida, I iodida. Untuk yang nama lazim ini berarti namanya CH3 CH2 kan namanya adalah etil. Berarti namanya ialah etil klorida. Oke, paham? Ibu punya soal. Yang pertama, ada senyawa ini, kalian kasih nama IUPAC-nya. Yang nomor 2-nya lagi ada nama 4 bromo, 2 iodida, pentana. Kalian kasih senyawanya, senyawa IUPAC-nya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat, kalian paham. Mohon maaf Ibu jika menjelaskannya berbelit-belit. Semoga kalian bisa memakluminya. Terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.